Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel teen Desita Raken Desita volume 9 part 7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Huina yang membuka gerbang raksasa di dalam dungeon. Dan setelah gerbang terbuka, terlihat cebar ruangannya sangat mirip dengan Colosseum. Bahkan, pertarungan sengit sudah terjadi antara Ulras melawan monster Triceratops yang sudah dipenuhi luka dan berdarah-darah. Sedangkan Ulras sama sekali tidak terluka, bahkan keringat pun tidak ada yang menetes. Ulras pun menunjukkan serangan dengan mengangkat tangan kirinya lalu meletakkan tangan kanannya di atas pedangnya. Ulras berbisik, hancurkan. Dan pada saat itulah kedua sisi arena tersentak dan menjepit Triceratops. Intinya, kedua sisi tanah menjepit Triceratops seperti kita saat menutup buku. Melihat itu, Sisu langsung mengidentifikasi nama Ulras, ras Orekin atau bencana ok, keterampilan, makanan aneh, siluman, berbagai seni bela diri, regenerasi perlawanan abnormal, berbagai seni penguasaan pedang besar, dan masih banyak skill perlawanan lainnya. Unik skill, dewa kekuatan gila, berkat dewa ok. Ekstra skill, pelepasan pedang dewa. Sisu akhirnya paham, Ulras disebut si bencana rank S. Bahkan ini, untuk pertama kalinya sejak sekian lama Sisu merasa takut. Dan setelah arena pertempuran armor kembali, Kiara melangkah maju, dan yang lainnya siap dengan mode tempur jika terjadi sesuatu. Kemudian Kiara menyapa. Melihat seseorang, Ulras sempat mengeluarkan aura intimidasi yang sehingga membuat pandan Maya merinding. Namun saat tahu siapa yang muncul, Ulras tertawa ketika melihat Kiara yang sudah nenek-nenek. Merasa aman, Kiara memanggil mereka semua dan melangkah maju dengan hati-hati. Sisu yang penasaran dengan pedang Ulras, Sisu pun mengidentifikasinya. Saat tahu pedang dewa tanah bagi Sisu, pedang ini sangat kuat dalam hal kekuatan mentah, dan dengan kata lain, masih ada kekuatan terkuatnya yang belum dibangkitkan. Mungkin extra skillnya, Sword Riles, kekuatan terkuatnya. Namun pada saat itu juga, Ulras langsung menatap pedang dan bertanya, siapa yang mengidentifikasiku barusan? Sontak Sisu terkejut, bagaimana dia bisa mengetahuinya, padahal dia tidak menggunakan mana sen. Namun untung, Kiara menyelamatkan mereka semua dengan dalil, latihan agar tidak lengah di dalam dungeon. Mendengar itu, Ulras tertawa. Melihat Ulras hanya tamannya saja yang seram, Maya mencoba bertanya, apa yang sedang Anda cari? Ulras memberitahu bahwa dirinya sedang mencari cara untuk mematahkan kutukannya dan juga berkah. Jadi, Ulras ini ingin menghapus keterampilan kelasnya, bentuk ok gila. Kekuatan ini memiliki kemampuan peningkatan 5 kali lipat dari kekuatan Ulras saat ini. Dan itu benar-benar bencana. Dan alasan kenapa Ulras ingin membuangnya, kekuatan ini membutuhkan biaya yang sangat buruk, yaitu rasa sakit pada dirinya. Para dewa telah memberi koordinat tempat ini untuk mematahkan kutukannya. Dan itu alasan Ulras berada di tempat ini. Singkat cerita, Ulras juga bercerita tentang kejadian Laurentia 150 tahun yang lalu hingga para dewa memberikan hukuman nilai kepada kerajaan Laurentia akibat meminjam kekuatan si jahat. Di sisi lain, pertempuran melawan Persalian masih berlanjut, yang dimana bangsa Beastman dipimpin Lucius Laurentia, seorang manusia yang menjadi penyihir hebat di kerajaan binatang buas. Lucius Laurentia, dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari hukuman ilahi yang diselamatkan saja binatang buas saat ini, Brigid Narasima. Dan saat ini, dia bersama Lindarta yang membawakan sebuah surat dari bangsawan Krishna. Krishna adalah raja binatang buas 500 tahun yang lalu, yang tidak lain adalah ayah dari Murelia Krishna. Dan isi surat berisi tulisan bahwa Narasima telah merebut tahta dari Krishna. Sontak Lucius terkejut. Meski demikian, bagi Lucius, berita ini masih belum bisa dipercaya. Terlebih lagi, apa benar
persalinan bekerja sama dengan iblis? Itu juga belum pasti. Karena itu, Lucius berpikir, walaupun ini benar tidak ada yang baik ketika bekerja sama dengan si jahat. Cerita kembali ke dalam dungeon. Mereka akhirnya memutuskan berpisah dengan Urlas. Karena sangat berbahaya jika Urlas bertarung. Namun Bran dan Maya sangat kecewa karena Kiara melarang mereka pergi bersama Urlas. Padahal mereka sangat penasaran dengan aksi Urlas yang 5 kali lipat. Namun saat akan kembali, gerbang yang sebelumnya bisa dibuka, kini telah berubah dan tidak bisa dibuka. Bahkan, sihir gerbang dimensi atau teleportasi tidak dapat diaktifkan. Dan pada saat itu juga ada suara orang tertawa. Dia Murelia. Walaupun tawanya masih terlihat gila, namun aura iblisnya sudah berkurang dari yang sebelumnya. Namun kali ini, yang menjadi tujuan Murelia adalah Urlas, si pengguna pedang dewa. Tidak butuh waktu atau basa-basi, Urlas langsung menarik pedangnya. Namun sebelum itu, jika Urlas bertarung 1 lawan 1, efeknya akan berdampak kepada semua orang yang berada di dalam dungeon ini. Karena itu, Kiara mengajak mereka semua bekerja sama dan kalahkan Murelia dengan cepat. Karena jika Urlas kalah, permainan berakhir. Mereka semua setuju, bahkan Urlas pun mengangguk. Namun tidak dengan Bran dan Urusi, mereka terlihat seperti malas bertarung. Meski demikian, Bran adalah kartu truf dalam pertarungan ini karena skill anti-iblisnya. Namun, Urlas juga penasaran dengan Bran yang masih bocil, bisa sekuat ini padahal kucing hitam terkenal yang terlemah. Namun adanya Kiara dan Bran yang sudah berevolusi, itu membuat Urlas sangat sulit percaya dengan pemandangan ini. Akan tetapi, di sisi lain Murelia menyadari sesuatu yang membuat Urlas mendecah. Murelia tahu bahwa Urlas hampir mencapai batas kesadarannya. Dan jika itu terjadi, Urlas akan melawan siapapun yang dilihatnya, entah itu kawan atau lawan. Urlas merespon, karena alasan itulah kami bekerja sama. Dan dengan itu, pertarungan dimulai dengan Urlas yang menebaskan pedangnya. Namun, dengan cepat, Murelia menghindari serangan dengan menghilang dari tempatnya. Urlas mendecah. Anjir, dia berteleportasi. Bran yang sebagai kartu truf, Bran sudah siap untuk mengantisipasi jalur teleportasi Murelia. Memang, Bran dan Jisoo saat ini tidak bisa menggunakan sihir teleportasi. Tapi, Bran dan Jisoo masih bisa merasakan gangguan spasial yang disebabkan Murelia. Dan di saat itu juga, dengan kecepatan yang ditambah, Blazing Thunderclap Bran menghujani Murelia dengan serangan Wind Cruiser Revelation. Namun itu masih belum cukup. Murelia terus berlari sambil bernafas lega dan bergumam, itu hampir saja. Namun, mereka semua tidak akan membiarkan Murelia tenang. Kiara dan Maya juga menyerang sebagai tujuan, mengamat dan menekan Murelia. Alhasil, Murelia terengah-engah. Meski demikian, hingga saat ini, Murelia masih menghindari serangan mereka semua. Tidak mau membalas dan hanya melarikan diri. Itu adalah tujuan Murelia yang sebenarnya. Mengulur waktu sampai Urlas kehilangan kesadaran. Namun, bukan hanya Murelia saja yang punya rencana. Di saat Murelia terus menghindari api putih milik Maya, Jisoo mengubah dirinya menjadi lebih kecil dan semakin tajam. Multimin adalah keterampilan yang memungkinkan Jisoo mencapai apa yang diinginkan, dan ditambah Wind Cruiser. Pertama, Jisoo mengubah pitanya menjadi jaring laba-laba, baja yang menutup semua arena. Dan dengan itu, Jisoo berhasil menangkap Murelia dari jalur teleportasi. Jari yang tajam mencabik-cabik tubuh Murelia. Melihat itu, Bran langsung melesat masuk, mengabaikan jaringan tajam hingga menggores kulitnya, dan langsung menusukkan Jisoo yang seukuran pisau dapur. Namun, sayang sekali, padahal sedikit lagi Murelia binasa. Namun, Murelia sanggup menghancurkan jaring-jaring Jisoo dan berteleportasi saat Jisoo mencoba mengaktifkan kekuatan penuh Wind Cruiser, berharap menghancurkan Murelia dari dalam, namun gagal. Bran mendecak kesat, dasar keras kepala. Namun pada saat itu juga, getaran mana besar terasa di bawah kaki mereka semua. Dan ketika mana itu muncul, semua orang terlempar ke udara. Kiara dan Urlas menatap Murelia dengan terkejut saat melihat Murelia tersenyum dan berkata, "Akhirnya aku bebas." Saat menyadari apa yang terjadi, Master Dungeon telah terbunuh. Murelia tertawa dan berkata, "Berbahagialah karena aku akan membawa kalian semua mati bersamaku." Melihat itu, Jisoo berpikir dan bertanya-tanya,
Kenapa dia terlihat putus asa? Padahal dia sangat berharap Master Dungeon binasa. Lalu kenapa dia menunggu hal ini terjadi jika akhirnya bunuh diri? Kemudian, Muralia menawarkan kesepakatan. Urlas menanyakan, kesepakatan apa itu? Muralia memberitahu dan meminta semuanya untuk melakukan apa yang Muralia inginkan. Dan sebagai hadiah, Muralia berjanji akan memberitahu cara membunuhnya secara diam-diam tanpa trik. Urlas menanyakan, apa permintaanmu? Namun, mereka semua tercengang saat Muralia memintanya untuk membangkitkan si jahat. Muralia melanjutkan, ada anak di Pasalian yang baru lahir. Dia adalah ahli waris. Keluarkan dia dari rumah Monaklia dan bawalah ke tempat yang aman. Sisu ingat dengan apa yang Johan katakan. Dengan darah ahli waris, Muralia bisa menghindari kontrak dengan Linford. Sisu berpikir, Linford sudah mati sehingga dia tidak membutuhkan darah keturunan Monaklia. Tapi kenapa dia masih peduli? Dan memiringkan kepalanya dan bergumam. Biasanya iblis membuat kekacauan, tapi iblis yang satu ini ingin melindungi seorang bayi. Jadi, kenapa Muralia peduli dengan Romeo? Karena Romeo adalah anak dari mantan kekasihnya. Bran bertanya, jika kau meminta kami untuk menyelamatkan Romeo, lalu bagaimana balas dendammu tentang Tata? Sebenarnya, Muralia sama sekali tidak peduli dengan peninggalan para Krishna. Muralia menggunakan maga Krishna itu hanya untuk meyakinkan kerajaan Pasalian agar Romeo aman. Namun, tanpa disadari saat bercerita, tiba-tiba seorang muncul dan langsung menusuk jantung Muralia. Dia Terakel, salah satu musuh Van saat masih ada di kota Bulbala. Dan dengan ditusuknya, Muralia terjatuh dan tewas. Akhir yang menyedihkan dari si ganas Muralia. Saat menatap Terakel, aura iblisnya benar-benar lebih kuat dari Muralia. Bahkan, dulu Sisu bisa mengidentifikasinya, namun sekarang terblokir. Kehadiran Terakel itu membuat Kiara pucat. Jadi, dari semua orang yang menjadi eksperimen Chalice, satu-satunya orang hanyalah Terakel yang selamat dari implantasi kristal. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.